Materi kita melanjutkan pada minggu yang lalu terkait tentang amar ma'ruf nahi munkar. Merupakan tugas penting dan mulia yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, yang dikategorikan sebagai umat yang terbaik, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh pengarang kitab ini dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan, sebagian mereka merupakan penolong terhadap sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Melaksanakan dan memerintahkan hal-hal yang baik, mencegah, melarang untuk kemungkaran dan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, itu punya tugas saling bantu-membantu, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Karena kita saudara. Ya, al-mu'minu akhul mu'min. Jadi orang mukmin itu adalah saudara dari orang mukmin lainnya. Sehingga diumpamakan seperti satu tubuh. Jadi kita nih Bapak, Ibu, Saudara, diumpamakan seperti satu tubuh. Kalau satu aja dari anggota tubuh kita sakit, berarti yang lain ikut sakit. Benar nggak kira-kira? Iya, contohnya kaki kita cantengan. Kenal cantengan? Ya. Kaki kita cantengan. Gitu. Itu yang sakit, ya, yang aduh mulut. Aduh, apalagi cantengan keinjek. Ya, Masya Allah. Ini mulut kita teriak, aduh, aduh. Panas dingin. Bahkan susah tidur, mata kagak bisa tidur. Padahal yang sakit, kakinya cantengan. Tuh begitu. Jadi ya diumpamakan seperti tubuh ini. Kalau ada satu dari unsur anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan. Gak bisa. Ya udah lu ya rasain aja sendiri. Gak bisa begitu. Kaki sakit. Ya itu mata ikut nggak bisa tidur. Mulut ikut aduh, aduh merintih. Coba bayangkan Bapak, Ibu, Saudara. Nah begitulah kita sebagai ya orang yang beriman diumpamakan seperti satu tubuh. Jadi kalau ada ya saudara kita yang lagi ya susah, kita ikut merasakan susahnya. Seperti sekarang kemarin tuh ada penggalangan dana dari Masjid Jami At-Taqwa ya karena terkait ya dengan ya gempa dan apa namanya tuh ya musibah Semeru ya kemarin Jumat itu ada ya penggalangan dana. Nah ini artinya apa? Karena di sana saudara kita juga. Nah jadi artinya ya kita ikut walaupun minimal kita doakan buat mereka ya kalau yang ada ya punya kelebihan uang diberikan tuh ya uang disumbangkan ke sana. Ya, kita doakan mereka saudara-saudara kita. Nah, begitu. Ya, jadi ini artinya ya salah satu ya sikap yang diajarkan oleh ya Rasulullah, oleh Allah. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya yaitu saling tolong menolong, saling bantu membantu. Tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Al-ayat terbaca ini ayat dengan sempurna. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam ila qaulihi ta'ala kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dilaknat, artinya dilaknat, dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu artinya dilaknat Bapak ya. Jadi kalau ada yang nanya apa sih artinya dilaknat? Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Nah makanya kita
mohon ya perlindungan jangan sampai dapat laknat dari Allah, laknat dari Rasul, laknat dari makhluk-makhluk Allah pun kita ya harus berlindung. Tuh, karena orang yang dilaknat itu hanya orang yang dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sementara kita butuh dengan rahmat dan kasih. Sementara nanti kita di akhirat butuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ibadah. Jangan ngandelin ibadah kita masuk surga. Jangan ngandelin sholat. Jangan ngandelin ngaji. Jangan ngandelin puasa. Sebab itu amalan kita belum ya berarti apa-apa di hadapan Allah kalau dibandingkan dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Kalau kita mau balas dengan ibadah belum sampai. Nah, makanya kita kalau pengen masuk surga tidak ya mengandalkan amal ibadah, tetapi yang lebih diandalkan minta rahmat dan kasih sayang Allah. Sholat hanya kewajiban kita. Ya, puasa kewajiban kita. Itu ya yang harus kita pahami. Bahkan Rasulullah yang begitu hebat ibadahnya tetap ya tidak ngandelin amal. Tetapi yang diharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah sekarang kalau ada orang kagak dapat kasih sayang Allah, udah celaka banget. Nah itu yang disebut dengan laknat. Nah siapa yang dilaknat Bapak Ibu Saudara? Di dalam ya firman Allah ini dijelaskan. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat orang-orang yang kufur. Min Bani Israel, mereka itu dari Bani Israel. Ala lisani Dauda, melalui lidahnya Nabi Allah Daud. Wa Isa bin Maryam, dan lidahnya Nabi Allah Isa bin Maryam. Nah ini saya garis bawahi. Kalau di dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata Isa, itu pasti pakai bin. Isa bin Maryam. Kalau nabi-nabi yang lain di alam Al-Quran nggak pernah disebut binnya. Seperti ini. Ya, disebut Daud. Daud nggak disebut binnya. Sulaiman nggak disebut binnya. Ibrahim nggak disebut binnya. Ismail juga nggak disebut binnya. Tapi ketika menyebut Nabi Isa, pasti disebut binnya. Isa bin Maryam. Ini tujuannya apa Bapak, Ibu Saudara? Ini sebagai salah satu bentuk penolakan. Jangan sampai Isa dibilang anak Tuhan. Tuh begitu. Isa anak Tuhan. Kalau ada konsep yang menyatakan Isa anak Tuhan, wah ini jelas-jelas bertentangan. Makanya orang kalau ngucapin Natal, kalau memang konsep artinya Isa anak Tuhan, itu kagak boleh. Siapapun bilang nggak boleh. Tapi kalau dibilang Isa, ya itu anak Maryam, ya itu boleh. Kita ucapkan selamat ya lahirnya Nabi Isa ya bin Maryam, boleh. Ya karena yang namanya Natal kan lahir. Yauma wulidtu, pada hari saya dilahirkan. Ya, salamun, yang ngucapin selamat, boleh. Kalau konsepnya Isa anak Maryam. Tapi kalau pengertian Isa anak Tuhan, ya ini udah nggak boleh. Ya udah jelas-jelas tidak bolehkan. Karena itu udah berbeda. Kita udah bilang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Itu begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Isa bin Maryam. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, kanu la yatanahawna an munkarin. Mereka tidak pernah ya mencegah daripada kemungkaran. Fa'aluhu, yang mereka kerjakan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh sejelek-jelek apa yang mereka kerjakan. Itu mereka ya disebabkan ya karena tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya mereka dikategorikan sebagai manusia yang paling jelek kerjaannya. Tuh, makanya kita jangan sekali-kali nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini tugas mulia, amar ma'ruf nahi munkar ila yaumil qiyamah harus kita laksanakan. Tugas kita sebagai manusia amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tinggalkan ini ya tugas, maka tidak mustahil akan dapat laknat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa-siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia robah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia tidak mampu maka dirobahnya dengan lisannya, lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau seandainya dia tidak mampu maka dia harus robah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful imani, dan itu merupakan iman yang paling lemah. Jadi ini tugas kita. Kalau ngelihat ada kemungkaran, kemaksiatan, kalau kita mampu, ayo dengan tangan kita. Kalau yang berkuasa dengan jabatannya. Ya, kalau Pak RT punya jabatan RT, ketika bicara di masyarakat dimuliakan. Ya, ada orang main judi, ya Pak RT bilang mohon maaf, ini nggak boleh ini di sini, main di sini. Ya, nah itu Pak RT yang ngomong, ya hormati, ditakuti. Oh iya maaf Pak RT. Nah begitu. Pak RW juga begitu, terus dia punya jabatan. Tapi kalau kita yang nggak punya jabatan, ya ada masyarakat, ya kita marahin ini dan itu, kadang-kadang lo kenapa? Ya, nah begitu bisa-bisa. Tapi kalau Pak RT, insya Allah, karena dia punya yadih, punya jabatan. Apalagi yang punya jabatan-jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah seperti itu. Ya. Nah kalau yang kagak punya jabatan, kagak mampu, jangan. Gara-gara kita ntar ngasih tahu, kita malah dimarahin. Kagak ditanya sebulan. Ya. Nah, kan repot jadinya. Nah itu nanti ada lagi yang punya tugas dengan lidah. Nah kalau yang punya tugas dengan lidah biasanya para ulama, para mubalik. Ya makanya para mubalik biasanya bicara doang, emang tugasnya. Ada kemungkaran dikasih tahu begini, 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 tugasnya. Tapi yang bisa menghancurkan dan bisa menutup itu bukan para ulama, tapi para ya orang-orang yang punya jabatan. Nah seperti itu. Kemudian kalau enggak bisa juga dengan lidah, kalau kita pakai omongan, wah kita ya bisa-bisa dimarahin sama orang lain. Kita enggak sanggup udah, ya minimal hati kita kagak redo dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Nah itu yang disebut dengan iman yang paling lemah. Ya, itu begitu. Tinggal kita adanya di mana? Kita adanya di ranah yang mana? Apakah yang pertama? Apakah yang kedua? Apa yang ketiga? Yang jelas harus ada. Kalau nggak ada sama sekali, maka kita tidak masuk dalam kategori orang yang beriman. Kalau kita lihat ada kemungkaran di kampung kita, ya kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa merubah. Kita lapor ke Pak RT. Pak RT mohon maaf. Tuh, saya lihat tiap malam mereka kadang-kadang jam 11, jam 12, jam 1 ya pada kumpul. Dan saya perhatiin ada yang minum, bukan minum kopi Pak RT, ya minum khamar yang memabukkan. Kadang-kadang dia main judi. Nah begitu. Kata Pak RT, ya insya Allah. Nanti Pak RT ya bisa tuh rapat, ya bagaimana caranya. Tapi tetap kita dakwah dengan baik, dengan santun. Bagaimana supaya kita bisa hilangkan kemungkaran di kawasan kita. Kita tugas kita di lingkungan kita dulu dah. Ya, kalau negara mah kita belum mampu dah ngurusin. Ya, begitu. Ntar ada tugas-tugasnya. Ya, begitu Bapak Saudara, minimal di kampung kita, di wilayah kita, memang itu urusan kita. Keluarga yang pertama, yang kedua lingkungan. Udah kalau masing-masing ngurusin keluarga sama lingkungannya, beres urusan semuanya. Nah, begitu. Ya, jadi pertama kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi dari keluarga dulu kita perbaiki. Kalau keluarga sudah benar-benar amar ma'ruf nahi munkar di keluarganya, Masya Allah. Anaknya diajarin dari kecil. Lu jangan suka korupsi. Ya suatu saat nanti kalau udah besar, kalau sudah menjabat, jangan korupsi. Jangan korupsi. Ibunya yang selalu bilang begitu. Terdengar di telinga tuh setiap saat nih anak udah menjadi orang, udah hebat, tapi ibunya selalu ya nasehatin dari kecil sehingga di telinga terdengar, oh iya ini adalah pesan ibu saya jangan korupsi, jangan korupsi. Wah kalau keluarga semuanya membisikkan anak-anaknya dari kecil seperti itu, insya Allah negara kita ya aman.
Tuh, itu dari keluarga ternyata. Ya, itu bisikan seorang ibu, masya Allah, hebat banget itu. Ya, nah itu makanya. Ya makanya ibu ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Ya ketika anak-anaknya dari kecil sudah dididik dengan seperti itu, nanti dia dewasa menjadi orang yang berhasil, takut dia korupsi Bapak Saudara. Nggak berani dia. Nah sehingga nanti kita punya pemimpin-pemimpin yang adil, nggak zolim. Ya, Masya Allah, itu namanya amar ma'ruf dilaksanakan dari yang terkecil, yaitu dari keluarga. Kemudian dari lingkungan. Dari lingkungan. Kalau udah lingkungannya bagus, Masya Allah. Lingkungan RT yang terkecil. Oh, udah begitu. Ya, jadi kalau masing-masing RT sudah punya tanggung jawab seperti itu, insya Allah, ya saya yakin lingkungan yang lebih luas akan baik. Ya, nah ini yang dikatakan ya amar ma'ruf, ya tugasnya seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhanna, wahai segenap manusia, muru bil ma'rufi, perintahkanlah kebaikan, wanhau anil munkari, dan cegahlah kemungkaran. Qabla an tad'u, sebelum kamu berdoa, fala yustajabu lakum, maka tidak akan dikabulkan doa kamu. Jadi kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar, Bapak, Ibu, Saudara. Sebelum nanti doa kita tidak diterima. Ya, jadi orang kalau amar ma'ruf tidak dilaksanakan, dia berdoa, nanti doanya tidak akan diterima. Masya Allah. Berat ini, berat. Ya. Perintahkanlah ya kebaikan-kebaikan. Cegahlah kemungkaran dan kemaksiatan. Sebelum kamu berdoa, maka doa kamu tidak akan diterima. Wa qabla an tastaghfiru, dan sebelum kamu beristighfar, fala yughfaru lakum, maka tidak akan diampunkan kamu. Tuh, nanti begitu juga ada orang beristighfar tapi istighfarnya tidak akan diterima sama Allah. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau lagi amar ma'ruf nahi munkar. Innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari, sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar la yadfa'u rizqan, tidak akan menolak rezeki, wala yuqarribu ajal, dan tidak akan mendekatkan ajal. Wa innal ahbara minal yahudi war ruhbana minan nasara, sesungguhnya pendeta-pendeta baik dari orang Yahudi dan pendeta dari orang-orang Nasrani, lamma tarakul amra bil ma'rufi, tatkala mereka meninggalkan amar ma'ruf, wan nahi anil munkari, dan meninggalkan nahi munkar, la'anahumullahu, maka Allah laknat mereka, ala lisani anbiyaihim, melalui lidah nabi-nabi mereka. Summa amu bil bala, kemudian mereka rata dikenakan bala, musibah di kampung tersebut, di daerah tersebut, di tempat tersebut. Jadi ketika para pendeta, ya, baik dari tokoh-tokoh agama orang Yahudi maupun tokoh-tokoh agama orang Nasrani, itu sudah membiarkan mereka enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya ya kampung tersebut dilanda musibah, bala, ujian dan cobaan. Tuh, kenapa? Ternyata ya di situ para tokoh-tokohnya, para pemuka-pemuka agamanya sudah tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Makanya alhamdulillah kita tokoh-tokoh masyarakat kita masih tetap amar ma'ruf nahi munkar, walaupun berat ujian dan cobaannya, tapi mereka tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sehingga kita berharap dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar ini bisa menangkal ujian dan cobaan, bala dan musibah. Tapi kalau mereka sudah tinggalkan, nggak mau lagi amar ma'ruf nahi munkar, nah otomatis tidak mustahil bala musibah akan diturunkan di tempat-tempat tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdulul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jihad yang paling abdol yaitu mengucapkan ya pernyataan yang benar di hadapan penguasa yang zolim. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau ada orang bisa mengucapkan kata-kata yang benar itu benar, yang salah itu salah di depan penguasa yang zalim, itu merupakan jihad yang paling abdol.
Ini berat sekarang, Pak. Ya, kalau yang berani, benar-benar jihad itu. Jihad. Taruhannya juga berat nanti. Nah, itu banyak orang-orang yang nggak mau. Bahkan mereka lebih dekat. Ya, mereka mau dekat aja. Ya, dekat aja nggak mau tahu dah. Nah, seperti itu. Tapi Rasulullah bilang tuh, jihad yang paling afdol mengucapkan kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zolim. Ini Sultan Jair tuh, ya berat sekali kalau kita bisa ngomong di depannya. Ya, seperti itu. Wasu'ila salawatullahi alaihi, dan ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an khairin nas, terkait tentang manusia yang terbaik. Faqala, maka Nabi menjawab, atqahum lirabbi, mereka yang paling bertakwa kepada Allah, wa ausaluhum lirrahimi, dan yang paling menyambung tali silaturahim kepada mereka, wa amuruhum bil ma'rufi, dan yang senantiasa memerintahkan kebaikan, wa anhahum anil munkari, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Tuh. Jadi orang yang terbaik siapa? Yang paling takwa, yang paling banyak silaturahim, dan yang selalu amar ma'ruf nahi munkar. Tuh, jadi ya enggak mesti harus takwa doang. Ya, jadi orang ada yang takwa aja, tapi enggak mau tahu, enggak peduli sama masyarakat, enggak ada artinya tuh ketakwaannya. Ya, ibadah aja. Ya, lingkungannya, masyarakatnya rusak, maksiat, didiem aja. Yang penting dia benar sendiri. Ini enggak benar ini. Ya, enggak benar Bapak Saudara. Jadi orang yang terbaik itu dia dekat sama Allah, takwa, dia banyak silaturahim, tapi ada ya kerjaan yang tidak kalah pentingnya, amar ma'ruf nahi munkar. Itu begitu. Makanya kita di masjid, di masyarakat, itu bukan ngurusin cuma ibadah doang, tapi amar ma'ruf nahi munkar harus kita urusin juga. Kalau cuma ibadah mah enak, adem, ya. Siapa yang melarang kita sholat? Nggak ada. Ya, tapi ketika ada kemungkaran kita cegah, itu yang hambatannya banyak. Ya, kita apalagi penguasa yang kagak bener, ya kita ya benar-benar dakwahin mereka. Mereka bisa-bisa ngamuk itu Bapak Saudara. Tapi kalau kita sholat nggak ada yang ganggu. Ya biarin aja orang yang sholat di masjid, siapa yang ganggu? Nggak ada. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita udah mulain ya berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu yang berat sama mereka. Apalagi bisa menghalang-halangi tujuan-tujuan mereka. Ya, wah ini tujuan saya bisa dihalang-halangi nih. Gara-gara adanya dakwah seperti ini. Marah bener deh. Nah seperti itu. Makanya nilai ya manusia itu baik di sisi Allah. Bukan hanya takwa, bukan hanya silaturahim, tetapi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, makanya di masjid itu ya bukan hanya ngurusin ibadah doang, bukan. Tapi lebih dari itu. Kita harus ya bisa amar ma'ruf nahi munkar. Tuh begitu Bapak Saudara ya. Nah, ini Rasulullah yang bilang. Ya, jadi atqahum lirabbi wa ausaluhum lirrahimi wa amuruhum bil ma'rufi wa anhahum anil munkar. Nah, saya kira sampai sini Bapak ya Saudara, nanti baru wa balagona annallaha ta'ala azab qaryah fiha dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimin ajmain. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir quluba auladina binuri hidayatika man nawwartal arda binuri syamsika abada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.